Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Tahun lalu Honda melakukan facelift di Mobilio. Well, sebenarnya tidak bisa dibilang facelift karena hanya dashboardnya yang berubah. Dan tahun ini mereka akhirnya melakukan facelift lagi yang lebih proper. Dan inilah Mobilio facelift. Dan ini adalah world premiere. Sudah pasti world premiere karena memang Mobilio didesain untuk Indonesia dan diproduksi juga di Indonesia. Ini adalah tipe E, tipe yang disiapkan untuk menjadi tipe terlaris dalam line up Mobilio. Dan Anda tidak perlu menjadi penggemar otomotif untuk tahu bedanya antara versi facelift 2017 ini dengan 2016. Karena kalau sebelumnya itu bentuknya membulat lampunya seperti Brio yang menjadi basisnya, kini jauh berbeda. Dia tidak sama juga dengan BR-V, dia bentuk lampunya baru. Dan sudut ini adalah seperti ciri khas desain yang baru dari Honda. Kemudian grillnya ini juga sekarang chrome serta dia tegak ke bawah yang menimbulkan kesan mirip seperti SUV dan itu menambah maskulinitas dari mobil ini. Lantas sekarang sudah ada DRL LED walaupun lampunya tetap halogen biasa. Setidaknya sekarang bagian depan dari mobil ini memberikan impresi yang seimbang dengan desain dari belakangnya. Berbeda dengan sebelumnya yang di belakang itu cenderung tajam dan di depannya membulat, sekarang jadi lebih terasa serasi. Mesinnya 1500 cc iVTEC sama persis dengan sebelumnya, 118 PS dan 145 Nm yang menyalurkan tenaganya ke roda depan via transmisi CVT. Jadi tidak ada yang berubah sama sekali dari mesin dan penggeraknya. Di dalam itu tidak ada yang berubah, dashboardnya sama seperti yang sudah dilakukan Honda tahun lalu, karena Honda tahun lalu mengubah dashboard dari Mobilio ini. Kalau yang tadinya mirip dengan Brio jadi mirip dengan BR-V sekarang dan tidak dirubah di 2017 ini. Kami sempat bertanya ke Honda, kenapa tahun lalu sudah facelift, tahun ini facelift lagi? Kenapa tahun lalu tidak sekalian dengan dashboard ini bagian depannya juga itu diubah? Tapi memang Honda waktu itu bilang ke kami bahwa mereka harus mengimprove produk karena persaingan di pasar yang semakin ketat, sehingga dashboard ini sangat mudah untuk diadopsi ke Mobilio dari BR-V karena dudukannya itu sama persis. Tapi berbeda dengan bagian depan yang membutuhkan waktu produksi dan waktu desain yang lebih lama, sehingga mereka baru tahun ini bisa mengubah bagian depannya. Kemudian satu perubahan yang Honda bilang bahwa ini adalah masukan dari konsumen dan media yang mereview mobil adalah bentuk dari kursinya yang tidak lagi menyatu dengan headrest, tapi sekarang terpisah menimbulkan kesan lebih mahal. Dan tempat duduknya sama saja nilai ergonomisnya, posisi mengemudi juga tidak ada yang berubah, AC juga yang sudah digital ini juga sudah ada dari tahun lalu. Jadi perubahan yang paling besar di interior adalah jok depannya. Seperti biasa, bangku tengah dari Mobilio juga menawarkan ruang kaki yang lega serta dia bisa digeser. Tidak ada perubahan ketebalan dari bangku depan, namun Honda mengklaim bahwa bangku belakang ini ditambah ketebalannya yang menambah kenyamanan. Walaupun kalau kami rasakan sih kami tidak bisa membedakan secara langsung gitu, tapi minimal dia jadi terlihat lebih tebal. Sekarang kita lihat bagian samping dari mobil ini. Dari samping tidak ada yang berubah sampai 3/4 ke depan, tapi memang kalau Anda melihat profil samping dari bagian depannya itu juga sangat menarik untuk dilihat. Ban menggunakan ukuran yang sama 185/65 R15 dan kini menggunakan Dunlop NA Safe. Namun desain peleknya berbeda. Sekarang kita lihat ke bagian belakang. Dari belakang Anda bisa lihat tidak ada yang berubah, bentuk lampunya sama, bentuk bumpernya sama, kemudian list chrome-nya juga sama. Kemudian wipernya juga sama, ada lampu rem ketiga dari LED juga. Namun sayang sekali di facelift kali ini Honda masih juga belum menambahkan elemen pemanas di kaca belakang, hanya mengandalkan wiper. Sekarang kita lihat tipe RS yang merupakan tipe termahal dari Mobilio. Seperti biasa, tipe RS merupakan tipe yang lebih sporty dan di mobil ini Anda bisa lihat bahwa dia sudah dilengkapi dengan aero kit baik di depan, di samping, dan sekarang atap yang hitam itu adalah eksklusif untuk tipe RS, membuat penampilan mobil ini lebih eksklusif di jalan. Kemudian grill, kalau di tipe lainnya menggunakan chrome, di sini menggunakan hitam yang lebih maskulin. Namun kalau sebelumnya tipe RS itu menggunakan projector headlamp, sekarang justru menjadi halogen biasa, namun memang tetap ada DRL LED di sampingnya. Warna orange metalik seperti yang Anda lihat ini eksklusif hanya untuk
tipe RS. Tapi juga ada beberapa warna baru lainnya. Tapi kalau Anda membeli tipe RS, tipe termahal, dan ini adalah warna yang tidak dimiliki oleh varian lainnya. Sekarang kita lihat, karena di bagian dalam tipe RS ini juga mengalami perubahan dan penambahan fitur. Sesuai dengan warna barunya, Mobilio RS juga sekarang memiliki jok dengan paduan warna hitam dan orange, dan dilengkapi dengan jahitan asli yang berwarna orange juga. Kalau sebelumnya itu dashboardnya ada warna hitam dan beige, sekarang benar-benar hitam semua seperti BRV, dan head unitnya juga baru, dia juga bisa melakukan koneksi telepon. Lantas, khusus untuk RS, Honda memberikan Vehicle Stability Assist dan Hill Start Assist, sehingga untuk transmisi otomatis ketika berada di tanjakan, maka rem akan menahan beberapa detik supaya Anda bisa maju dengan mulus. Namun, Vehicle Stability Assist yang sebenarnya bisa menambah keselamatan, juga Hill Start Assist, itu hanya ada di tipe RS, sayangnya tidak ada di tipe lainnya. Bagasi dari Mobilio RS sama saja dengan Mobilio yang lain, dan Anda bisa lihat sangat lega ketika bangku itu dilipat. Dan untuk Mobilio RS, ada speaker di baris ketiga. Mereka menyebutnya New Honda Mobilio RS Premium Speaker System. Dan dengan kekuatan 120 watt speakernya, jadi Anda sampai baris ketiga juga bisa menikmati musik yang lebih baik dibandingkan sebelum facelift. Roof rail warna silver ini juga hanya eksklusif ada di tipe RS, dan dia juga ada lubang di atasnya untuk menempatkan roof rack. Dan sekarang untuk spion, hanya di tipe RS itu sekarang bisa dilipat secara elektronik. Tentunya bukan otomatis karena ada yang mencet di dalam. Kalau kita bisa lihat, nah inilah orang yang mencet di dalam, tapi setidaknya sekarang bisa dibuka atau ditutup hanya dari tombol saja. Bagi Anda yang suka aksesoris krom-kroman supaya lebih berkilau mobilnya di jalan, Honda juga menyediakan aksesoris resmi modulo yang dari mulai fog lamp sampai ke exhaust pipe belakang itu ada corak kromnya. Harganya bervariasi antara 100.000 hingga 700.000 rupiah. Anda bisa melihat detail harganya di website Honda. Tapi ini hanya untuk bagi Anda yang mau menambah aksesorisnya saja. Tetap ada 3 tipe dari Mobilio yang ditawarkan, yaitu tipe S, tipe E, dan tipe RS, masing-masing dengan transmisi manual dan otomatis CVT. Harganya untuk tipe S dan E itu naik 6,5 juta rupiah, sedangkan untuk tipe RS naik 7 sampai 7,5 juta rupiah dibandingkan sebelumnya. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa lihat grafik di samping ini harga tiap tipe dari Mobilio terbaru. Karena dari segi penggerak baik itu mesin maupun transmisi tidak berbeda sama sekali, maka kalau Anda ingin melihat bagaimana impresi berkendara dari mobil ini, berapa cepat akselerasinya, berapa hemat bahan bakarnya, apa kelebihannya dan apa kekurangannya, Anda bisa lihat di video review kami mengenai Honda Mobilio di 2016 lalu. Bisa lihat di link di atas ini, karena semestinya impresinya sama persis. Jadi begitulah hasil review kami, first impression review mengenai Honda Mobilio Facelift 2017 ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, serta komen di bawah. Kami sangat senang mendengar komentar Anda, serta main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan subscribe ke channel kami jika Anda belum. Kemudian isi juga polling kami di atas. Terima kasih Anda sudah menyaksikan, sampai jumpa di video kami selanjutnya.